Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Budiman M. SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Min 5 Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Kategori 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 230191110787. Pada hari ini, Rabu 31 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di Min 5 Kepulauan Selayar pada kelas 6 dengan materi Surah Ad-Duha. Berikut ini uji kinerja saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anakku? Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam kelas ini untuk belajar bersama-sama. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, saya mengecek dulu siapa yang tidak hadir. Fajar ada. Risma. Sudah siap semua? Hadir semua kan? Ya. Nisa. Baik. Nisa tidak hadir, Pak. Mari kita berdoa dengan doa belajar. Mudah-mudahan dengan doa kita panjatkan bisa dengan mudah menerima ilmu dan pengetahuan kita nanti bermanfaat. Baik, siapa yang mau memimpin doa di depan? Ya, 1, 2, 3. Jadi itu surah Ad-Duha adalah merupakan salah satu surah yang terdapat di juz berapa itu? Juz 30. Jadi di sana atau juz Amma ada salah satu surah yang bernama surah Ad-Duha. Baik, untuk pelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai
Baik, yang pertama adalah melafalkan surah Ad-Duha dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menghafalkan surah Ad-Duha dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, memahami atau mengetahui isi kandungan surah Ad-Duha. Dan yang keempat, menjelaskan atau mengkomunikasikan isi kandungan surah Ad-Duha. Sekarang lafazkan kembali atau mengingat kembali surah Al-Humasah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul coba diperhatikan. Coba ini untuk gambar yang ini. Coba kira-kira ini gambar apa ini? Gambar matahari. Kondisinya apa itu? Keadaannya? Pagi. Hah? Pagi. Ya, di waktu pagi. Jadi ketika terbitnya matahari itulah yang disebut dengan waktu apa? Waktu duha. Jadi itu Ad-Duha, surah Ad-Duha artinya waktu duha. Makanya anak-anakku itu coba diperhatikan gambar berikutnya. Ini kan orang sedang sholat, berdoa setelah sholat. Yang dibawahnya gambar apa? Gambar mana itu? Jadi itu adalah siswa-siswi di madrasah sedang mengerjakan sholat duha berjamaah. Jadi seperti yang kalian lakukan itu di sekolah ya, di perpustakaan. Jadi sebelum Anda belajar kalau pagi melaksanakan apa? Sholat duha. Jadi surah Ad-Duha itu artinya adalah demi waktu duha. Perhatikan penjelasannya. Yang dimaksud dengan sebab nuzul adalah sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini yang memiliki sebab-sebab diturunkan adalah terdapat pada ayat 1. Jadi sebab yang pertama sudah mulai meninggalkannya. Berkenaan dengan kejadian itu, maka Allah menurunkan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Adapun asbabun nuzul surah Ad-Duha yang kedua adalah riwayat Said bin Mansur Al-Faryabi dari Jundab bin Abdullah berkata, Jibril melambatkan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik berkata, Allah sungguh telah meninggalkan Muhammad. Maka dengan kejadian itulah Allah pun menurunkan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Kemudian asbabun nuzul yang ketiga dari surah Ad-Duha adalah riwayat Al-Hakim dari Zaid bin Arqam berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam beberapa hari lantaran Jibril tidak menurunkan wahyu kepadanya.
Kemudian Ummu Jamil istri Abu Lahab berkata, "Aku tidak melihat sahabatmu kecuali telah meninggalkan dan membencimu." Berkenaan dengan kejadian itu, Allah pun menurunkan surah Az-Zuha ayat 1 sampai 3. Jadi asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul diturunkan saja, tetapi ada kejadian yang melatar belakangi turunnya surah Ad-Duha. Misalnya seseorang kenapa ditangkap? Karena ada sebabnya. Kenapa dia tidak bisa tidur? Pasti ada penyebabnya. Mungkin tidak bisa tidur karena apa? Lama. Sudah minum kopi, ya kan? Nah, ini penyebabnya. Nah, surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Yang melatar belakangi adalah satu, ketika Nabi sudah menerima wahyu pertama. Yang mana wahyu pertama itu? Al-Quran pertama yang diturunkan oleh Nabi. Surah apa namanya? Hah? Bukan. Bukan. Siapa yang tahu? Ayat ada 5 ayat. Pertama yang di bukan. Bukan itu. Bukan berarti ayat. Kemarin kelas 6 sudah juga kita kelas 6. Bukan. Al-Alaq. Mana itu surah Al-Alaq? Al-Alaq itu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi. 5 saja dulu. Setelah itu diturunkan beberapa hari kemudian, ternyata malaikat Jibril tidak datang lagi membawa wahyu. Dan ketika itu Nabi dalam keadaan sakit. Kemudian ada seorang wanita, istrinya siapa? Abu Lahab. Sampai ke Abu Lahab. Betul, pamannya Nabi Muhammad, tetapi pamannya ini menolak dan tidak mau menerima ajakan masuk Islam. Tidak mau menerima dakwah Nabi, bahkan mengganggu Nabi. Nah, dia pamannya ini Abu Lahab memiliki seorang istri. Istrinya inilah yang kemudian mengejek Nabi, mengatakan, Muhammad sudah tidak didatangi lagi penolongnya, yaitu malaikat Jibril. Ketika mendengarkan itu, ejekan istrinya Abu Lahab, maka Allah pun yang menjawab itu. Jadi penyebabnya diturunkan ayat ini karena ada ejekan kepada Nabi bahwa tidak didatangi lagi Nabi, malaikat Jibril membawakan wahyu. Maka turunlah ayat ini tadi. Ayat dari surah Ad-Duha ayat pertama sampai 3. Mana bunyinya itu? Wad-duha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu 3 saja dulu diturunkan. Baru kemudian di belakangnya diturunkanlah secara otomatis secara penuh sampai ayat yang terakhir dari surah Ad-Duha. Jadi apalah tadi penyebabnya diturunkan surah Ad-Duha? Apa yang melakukan?
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasawfa yu'ti. menunjukkan, mengkomunikasikan tentang hasil diskusi yang telah dirumuskan di kelompoknya masing-masing. Jadi ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2,
berdiskusi tentang Kalau isi kandungan surah Al-Duha. Ad-Duha. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita refleksikan kembali. Yang pertama adalah Ad-Duha. Ad-Duha itu bermakna apa? Ad-Duha. Waktu duha. Kemudian yang kedua adalah bahwa surah Ad-Duha itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan anak yatim dan fakir miskin. Kemudian berikutnya adalah diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Karena Allah itu selalu memberikan nikmat yang begitu banyak. Contoh kecilnya, kita mampu bernapas. Coba kira-kira pernah nggak lihat orang itu yang penyakit asma? Bukan. Itu yang selalu pakai begini oksigen. Jadi setiap berapa menit itu dia harus menghisap oksigen itu. Karena kapan dia tidak menghirup oksigen yang dibeli itu, maka dia akan terkena sesak nafas dan bisa-bisa mati. Tetapi kita alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala oksigen dengan tanpa batas. Toh? Jadi itu kita harus syukuri. Jadi surah Ad-Duha memerintahkan kepada kita untuk satu menyantuni anak yatim, menolong orang fakir, sekaligus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa menjelaskan beberapa tentang makna dari isi kandungan dari surah Ad-Duha. Jadi yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan dari isi kandungan surah Ad-Duha yang pertama adalah bahwa surah Ad-Duha ini bermakna waktu duha yang diambil dari ayat pertama wadduha, demi waktu duha. Kemudian isi kandungan surah Ad-Duha ini yang pertama adalah perintah untuk kepada Nabi dan kaum muslimin agar mereka memiliki kepedulian kepada anak yatim, piatu dan fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah diperintahkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita setiap saatnya. Kemudian berikutnya apa? Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia, karena kehidupan dunia itu bersifat sementara, sedangkan yang kekal dan abadi adalah di akhirat. Di akhirat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Jadi bahwa surah Ad-Duha adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di mana diturunkan? Di Mekah. Sehingga surah Ad-Duha ini digolongkan surah Makkiyah. Jadi bukan Madaniyah, tetapi dia adalah surah Makkiyah. Baik, saya kira demikian tadi beberapa isi kandungan dari surah Ad-Duha. Baik, sebelum kita akhiri pembelajarannya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya itu
saya akan memberikan tugas untuk mencari di dalam surah Ad-Duha ini hukum bacaan. Kemarin kan sudah belajar tentang apa? Hukum bacaan qalqalah. Ya. Kemudian hukum bacaan apa? Mim sukun. Nah, itu Anda cari nanti di situ di surah Ad-Duha. Apa saja hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar agar bisa meraih cita-cita di masa yang akan datang menjadi orang yang sukses. Baik, kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.